Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baiknya buat? Oh gitu. Baru kali inilah. Ya Allah, baik. Mudah-mudahan tetap dilihat bagus ya. Ya baik. Jadi hari ini dan saya juga melihat Bapak Ibu hadir. Hari ini saya mau lanjutkan sedikit tentang proses penciptaan manusia dalam rahim ya. Mohon maaf kalau Bapak Ibu yang mungkin di sebelah kanan tidak lihat layar. Sebetulnya saya setuju sekali dengan kata Abi bahwa kita akan satu aja. Iya, kayaknya juga aneh. Kayak mengalah-ngalahi kampanye kalau dua itu. Ya, baik. Saya juga setuju bahwa yang paling cepat itu adalah membayangkan ya. Namun karena proses penciptaan mungkin tambah sedikit saja di layar tentang proses penciptaan ini. Ini proses penciptaan manusia dalam rahim setelah bertemunya sperma seorang ayah dengan telur seorang bunda. Kemudian Allah membuat sebuah proses penciptaan yang disebut namanya zigot. Jadi itu kayak membelah, bikin kue, betul-betul kayak bikin kue dari 2, 4, 16 dan sebagainya ya. Dan akhirnya tercipta janin seperti ini ya. Dan kemudian antara janin dengan ibunya ada penyambungnya namanya plasenta ya. Plasenta ini kemudian nanti sambung ke dalam umbilikus atau tali pusat. Dimana kalau ibunya makan kacang hijau, anaknya pun makan kacang hijau. Ibunya makan nasi, anaknya pun makan nasi ya. Ibunya makan daging, anaknya pun makan daging. Dan memang betul bahwa manusia tercipta dari tanah ya. Dan tentunya kalau sudah dalam rahim, ini tercipta jelas-jelas dari saripati tanah. Karena semua makanan yang manusia makan itu pasti nanti asal-muasalnya dari tanah ya. Filosofi di dalam anatomi embriologi begini, setiap yang manusia yang tercipta itu adalah sang juara atau the winner. Kenapa begitu? Karena setiap, mohon maaf, hubungan intim suami istri, para suami memberikan sperma ke dalam rahim seorang istri, itu jumlahnya antara 200 juta sampai 400 juta. Dan itu semua bakal menjadi manusia. Dan kemudian di dalam rahim terjadi hukum alam sunnatullah ya. Sperma ini mencari telur dengan cepat. Karena hukum alamnya, kalau satu sperma dari 400 juta itu sampai di telur atau ovum seorang ibu, dia yang duluan masuk, yang lain tidak bisa lagi masuk. Itu makanya ada filosofi dalam penciptaan bahwa semua manusia yang tercipta adalah sang juara ya. Walaupun sperma tidak ada matanya, tetapi dia punya ruh dan tahu persis siapa yang berlomba-lomba ya. Di dalam ceritanya ini ada kisah juga, katanya ada sperma yang putus asa. Bapak Ibu maaf, kenapa? Karena dia kalah lomba dengan sperma satu yang duluan dari 400 juta. Dan semua anak kita yang lahir dari rahim seorang ibu itu adalah sang juara. Walaupun maaf nanti misalnya dia lahir tunanetra, tunarungu, autis, hiperaktif, tetapi dia sang juara, unggul dari satu sperma dibanding 400 juta itu. Makanya kita nggak boleh menyia-nyiakan ya. Baik, lanjut sedikit lagi. Next, nanti, ya diulang ini ya. Nah ini ya, punten maaf, Bapak Ibu, ini telur seorang wanita. Telur wanita itu adalah sel terbesar dalam tubuhnya, ya. Dan kemudian maaf, punten yang nggak kelihatan layarnya, ini sperma kecil sekali. Bapak Ibu bisa lihat ini kecil sekali. Makanya nggak berani kalau datang sendiri, dia harus rame-rame. Agak keroyokan ya, jadi 400 juta kan kecil sekali. Bentuk sperma itu kayak kecebong Bapak Ibu ya. Next lagi. Ya, pernah lihat kecebong? Masih ada kecebong di Cinere? Ya, seperti ini. Ini tapi ukurannya kecil sekali, 0,05 mm. Ini diperbesar ya.
Makanya 400 juta itu luar biasa, biar rame-rame ke sana ya. Dia bergerak karena ada ekornya, dan kekuatannya atau kecepatannya ya, lanjut, seperti roket. Mungkin para bunda pernah rasa ada roket masuk di dalam rahim. Betul, 400 juta terus melompat ya. Dan kemudian kalau kita lihat kepala sperma itu kalau didekati lagi persis kayak mesin ya. Kemudian pas waktu sudah menembus ovum, menembus telur, dia terbuka kepalanya. Dan kemudian di dalamnya Allah bikin struktur seperti bor di ujungnya, membawa apa? Membawa sesuatu yang di dalamnya, di bawah itu yang disebut kromosom. Disinilah terbawa atau dibawa informasi biologis tentang bentuk mata, bentuk hidung, bentuk kulit, bentuk rambut, tinggi badan. Dari kalau sperma berarti dari ayah dan leluhur ke atas. Kalau ovum berarti dari ibu dan leluhurnya ke atas gitu. Ibu Vera punten, matanya mirip siapa? Angelina Jolie. Kayaknya lebih cantik Bu Vera deh. Oh itu bibir. Ada yang mirip ayah nggak? Apa? Gigi. Oh berarti ada di waktu itu dibawa oleh kromosom yang dibawa di sperma ayah. Bukan hanya bentuk wajah, bentuk badan, juga maaf penyakit turunannya. Misalnya jantung turunan gitu ya, asma. Siapa yang asmanya karena dari ayah? Ya, alergi ya. Kalau dia kena di paru-paru namanya asma, nanti kalau kena di kulit namanya dermatitis. Gak selalu harus asma. Ya, diabetes, hipertensi ada Bapak Ibu. Siapa yang ayahnya hipertensi? Berarti itu dibawa di DNA kromosom sang ayah. Kalau dari ibu berarti di ovum atau di telur ibu itulah terdiri DNA yang membawa genetiknya. Bahkan bukan hanya itu, watak pun diturunkan secara genetik. Bapak Ibu maaf yang punya putra putri lebih dari satu banyak? Ya, kalau saya 5 Bapak Ibu, 4 laki 1 perempuan. Namanya yang pertama Lanang, yang kedua Prio, yang ketiga Kakung, yang ketiga Jaler. Itu putra saya. Kalau bahasa Jawa ngertos ya Bu, laki-laki. Dan langsung yang dapat yang kelima perempuan dikasih nama Ragil. Apa Ragil Bu artinya? Ya saya mohon doa Ragil tenangan ya, mudah-mudahan. Karena masih produktif. Kata suami kalau ada nama perempuan lagi kita kasih nama Mening. Namanya Metu Maning singkatannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah seperti itu. Pernah Ibu lihat anak yang lebih dari satu wataknya mirip Ibu? Ada yang mirip ayahnya? Iya, karena dibawa di kromosom. Ya, bapaknya banget. Kan gitu ya, ibu-ibu gitu ya. Kadang curang, maaf Bapak, ibu-ibu suka curang. Kalau lihat anaknya agak-agak negatif, tapi bapaknya banget. Kalau ibunya, cuma nama saya banget. Itu lihat juga ya. Itu dibawa oleh kromosom ya. Baik, lanjut. Nah, rupanya sperma yang masuk ke dalam itu membawa 23 pasang kromosom. Telur yang menunggu juga isinya 23 pasang ya. Yang paling akhir itu biasanya menentukan jenis kelamin. Laki-laki lah yang membawa penentu jenis kelamin karena membawa kromosom X dan Y. Bapak Ibu mungkin pernah belajar biologi atau IPA ya? Atau kabur waktu belajar? Lagi di kantin, makanya lupa pelajarannya, jadi kita ulang sedikit ya. Iya, baik, lanjut. Ibu itu membawa XX, bapak membawa XY. Kalau kromosom seorang bapak Y-nya mati, maka nanti ketemu X-nya ibu, insya Allah janinnya jadi perempuan. Ya. Kalau Y kromosom sang ayah masih hidup, kemudian berjumpa dengan X-nya seorang ibu, maka jadilah insya Allah janinnya laki-laki. Ya, lanjut.
Seperti ini maksudnya X. Ini kromosom kayak gini ya Bapak Ibu ya, bentuknya kayak X ya. Y kayak ini. Mirip Y nggak sih? Enggak, tapi kata para ahli bingung, kasih aja nama Y deh. Karena kakinya tidak ada dua ya. Di dalamnya ada yang disebut DNA atau ya peta-peta informasi biologis, informasi watak, informasi penyakit, ada semuanya ya. Lanjut. Dan kalau misalnya punya anak 4, probabilitasnya bisa 2 perempuan, 2 laki ya, tergantung pertemuannya ya. Biasanya pada saat kita ya mendapatkan informasi bahwa kita bisa mengatur jarak lahir atau bisa mengatur mau jenis kelamin apa janinnya ya, itu sudah juga bisa diteliti ya, bisa diteliti, dan itu juga termasuk takdir ya Ustaz ya. Takdir kodarnya adalah sperma dan ovum bertemu pasti jadi janin. Tapi takdir upayanya, takdir kodoknya adalah ya kita bisa atur. Cuman banyak orang yang terserah Allah aja deh, kan gitu ya, nggak apa-apa juga ya. Biasanya kalau menjadi janin laki-laki itu pada saat seorang ibu sedang masa ovulasi, telurnya sudah menanti di ujung jalan ya. Jadi selalu wanita itu menanti di ujung jalan. Karena itu tadi ovarium itu ada 2 tempatnya. Kalau dia keluar, dia menanti di ujung jalan yang disebut tuba falopi. Nanti sperma mencari. Kalau telur sudah ada, kemungkinan besar probabilitasnya itu menjadi anak laki-laki. Tapi sewaktu sperma sudah masuk dalam rahim dan kemudian telur belum ada, karena menanti lama, kromosom Y mati karena asam, sehingga bisa jadi anaknya perempuan. Jadi kalau yang punya anak laki-laki ketahuan pada saat itu sedang ovulasi ya, dan makan menurut para leluhur, punten maaf ini ada cerita juga, tapi kalau dikaitkan dengan teori ilmiahnya ada benarnya. Kalau anaknya laki-laki, katanya pada saat itu istrinya cinta banget sama suaminya. Gitu, katanya gitu. Kalau anaknya perempuan, berarti pada saat itu suaminya cinta banget sama istrinya. Ya Allah, untung saya anak 5 perempuan. Kalau enggak saya nggak percaya suami saya cinta sama saya. Iya, itu menurut para leluhur, terutama orang Jawa. Ya, tetapi setelah dikaitkan dengan ilmu pengetahuan itu ada benarnya. Kenapa? Karena pada saat ovulasi, maaf, wanita nafsu birahinya meningkat. Pasti yang colek, pasti suaminya, istrinya pada saat itu. Jadi dianggapnya istrinya cinta banget sama suaminya. Pada saat ovulasi belum keluar, biasanya wanita ya diam saja. Nanti yang colek-colek suaminya, ini mungkin begitu maksudnya ya. Jadi atur saja. Ya sudah, lanjut lagi deh. Ya, ini jadi dalam uterus ya, lanjut lagi. Ya, Bapak Ibu, ya, pola dasar bagi tubuh kita sebetulnya XX. Jadi betina sebetulnya atau wanita. Makanya pria pun punya ciri-ciri wanita seperti ada puting susu, kelenjar susu, seperti itu. Nanti pada saat umur 6-8 minggu janin belum berjenis kelamin. Ya, berjenis kelaminnya pada saat 8-10 minggu. Kira-kira berapa bulan Ibu? Ya, 2 bulan. Makanya seorang ibu yang hamilnya sudah di atas 5 bulan baru minta tolong doakan ya anak saya laki-laki telat. Kenapa? 8-10 minggu sudah tercipta jenis kelamin. Di sini ada pengaruh nantinya ya, pengaruh apa? Yang disebut hormon testosteron. Kalau memang insya Allah janin ini ya sudah membawa petanya itu XY, maka nanti jadi laki-laki. Ya, hormon laki-laki namanya testosteron. Ya, jadi kalau pada saat 6-8 minggu seorang janin diberikan oleh Allah 4 unit hormon testosteron,
1 unitnya nanti untuk membentuk alat kelamin, 3 unitnya untuk menyusun otak jantan. Jadi kepala ini terpengaruh dengan hormon-hormon itu. Kalau seperti ini, maka akan menjadi maskulin banget, pria banget. Ya, Bapak yang merasa maskulin banget, ya bisa jadi mungkin testosteronnya terbagi seperti ini. Cuma kadang-kadang yang maskulin banget kurang paham tentang wanita. Makanya perlu belajar, perlu ikut seminar, perlu ikut taklim. Ada lagi yang begini, kalau dikasihnya 3 unit, maka 1 unit untuk menjadi jenis kelamin, 2 unit untuk menyusun otak. Berarti masih ada 1/3 bentuk hormon perempuan, betinanya. Kalau seperti ini kejadiannya, maka ya dia seorang pria yang memiliki otak pria, tapi memiliki beberapa pola pikiran dan kemampuan wanita. Pria yang seperti ini dia paham tentang wanita, walaupun tidak belajar. Bapak mau yang mana, Pak? Yang maskulin banget atau yang sepertiga betina, Pak? Kalau saya milihnya yang ini, gitu ya. Nggak apa-apa juga sih yang kayak gitu. Kebetulan dapatnya juga yang kayak gitu. Terpaksa suruh belajar. Ada lagi yang begini, ya. Ada lagi yang cuma 2 unit. 1 unit testosteronnya jadi alat kelamin, 1 unitnya untuk menyusun otak. Berarti komposisi otaknya cuma 1/3 otak jantan, 2/3 otak wanita. Kalau kejadiannya kayak gini, berarti anak ini bertubuh pria otaknya, ya tapi otaknya otak wanita dalam pola berpikir. Kalau seperti ini, hati-hati lingkungan. Kalau ditaruh di lingkungan yang gimana, Beto? Maka agak lebay. Dan maaf menjadi gay, ya. Makanya ini kita harus hati-hati ya. Cuma mau tahu bagaimana kita hormon di kepala anak kita atau di kita sulit, karena harus di MRI scan brainnya ini, wah luar biasa mahal lagi ya. Makanya kita lebih aman pilihkan lingkungan yang sehat, karena kita nggak tahu anak laki-laki kita yang ini apa yang itu gitu, ya. Dan kalau next lagi. Ya, kalau wanita namanya hormonnya estrogen. Tetapi pada saat 6-8 minggu itu juga, ya, sering juga ada testosteron yang masuk. Pada saat 6-8 minggu jadi seorang wanita tidak ada testosteronnya atau cuma sedikit, maka dia akan menjadi wanita, ya, yang wanita banget. Ibu ada yang feminin banget ya? Yang susah mengerti pola pikir laki-laki. Kenapa sih laki-laki gitu? Yeah. Nah ini kudu belajar bagaimana laki-laki itu. Ada lagi pada saat 6-8 minggu, ya, testosteron mengalir banyak ke janin wanita itu, maka menjadi wanita yang agak tomboy. Ada ibu? Ada ibu yang masih bisa betulin genteng di atas? Itu mungkin testosteronnya waktu 6-8 minggu itu ya. Ya, lanjut.